Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. Terima kasih anak-anak kelas 10 TB1 yang masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran walaupun dengan jarak jauh. Tapi alhamdulillah Ibu salut sekali dengan semangat kalian yang luar biasa. Siang-siang masih mau mengikuti web meeting kita kali ini dengan materi sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Intan Nur Aini, ayo silakan memimpin doa untuk teman-temannya. Mbak Intan, silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, dahulu Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih Mbak Intan sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Materi kemarin kita sudah membahas mengenai kekuasaan negara, kemudian ada pembagian kekuasaan menurut pendapat John Locke dan Montesquieu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Tetapi sebelumnya, Bu Dwi, presensi kalian coba Adinda Apriliani. Ada tidak Adinda Apriliani? Ya, belum ada ya. Hamidatun Nisa, ada tidak Hamidatun Nisa? Ada, Bu. Oke. Sehat Mbak Hamidatun Nisa? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, tetap semangat ya Mbak Hamidatun Nisa. Sudah lihat di kita di web meeting kali ini sudah ada 17. Kita lanjut saja. Pandang oleh pendengar jauh di sana. Nyanyi terus. Cukup ya, cukup. Oke. Mbak Salsa nanti nyanyian nanti lagi ya. Intan Nur Aini. Oke, silakan Mbak Intan. Yuk Mbak Intan. Pembagian kekuasaan menurut adalah pembagian kekuasaan menurut John Locke adalah legislatif, eksekutif. Oke. Tepat sekali Mbak Intan, jawaban Mbak Intan. Silahkan ada yang mau menambahkan, silahkan. Mungkin pengertian federatif itu apa, yudikatif di dalamnya ada siapa saja, silahkan. Ada yang mau menambahkan? Silahkan. Ada yang mau menambahkan? Penny. Oke, silahkan Mbak Penny. Ini Mbak Penny. Legislatif itu mengesahkan dan menetapkan undang-undang. Terus, selanjutnya? Menegakkan hukum. MHKY. Oke, ya. Kemudian kalau yang federatif itu yang bagaimana Mbak Penny? Itu melaksanakan hubungan luar negeri. Oke, melaksanakan hubungan luar negeri. Oke, tepat sekali tadi jawaban dari Mbak Intan, kemudian ditambahkan dengan Mbak Openi. Jadi kalian bisa memahami apa sih pembagian kekuasaan menurut John dan apa sih pembagian kekuasaan menurut Montesquieu. Jadi, kemudian sekarang kita lanjutkan di materi berikut dulu ya. Oke, nanti dilanjutkan yang satu belum? Belum. Udah. Oke. Suara Ibu sudah jelas? Oke, terima kasih. Oke, kemudian Ibu akan mencoba memaparkan tentang bagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Oke, di situ ada KD dan juga IPK. KD-nya apa? Menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian dengan IPK, mendeskripsikan sistem pembagian kekuasaan negara. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Kemudian, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian kompetensi yang kedua yang berkaitan dengan keterampilan yaitu menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara dengan IPK, mempresentasikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Kemudian IPK yang kedua menyaji secara tertulis hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, dalam setiap materi pembelajaran yang Ibu paparkan selalu ada yang namanya tujuan pembelajaran. Kalian bisa menemukan dan menjelaskan pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Kemudian yang kedua, kalian bisa menganalisis konsep pembagian kekuasaan baik secara vertikal ataupun horizontal. Nah, di slide berikutnya ada pembagian kekuasaan negara Indonesia. Ada horizontal dan ada vertikal.
vertikal. Bedanya apa? Ada yang mau mencoba untuk menjelaskan beda dari kekuasaan horizontal dan vertikal, bedanya. Silakan. Pembagian kekuasaan Feli, silakan Mbak Feli. secara horizontal merupakan suatu cara pembagian kekuasaan yang dapat dilakukan dengan dasar fungsi lembaga-lembaga tertentu. Oke. Sedangkan pembagian kekuasaan secara vertikal adalah salah satu pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antar beberapa tingkatan pemerintah. Oke. Oh iya. Oke, bagus sekali Mbak jawabannya, Mbak Karissa. Nah, pembagian kekuasaan secara horizontal itu terbagi menjadi 6. Ada konstitusi, ada legislatif, eksekutif, yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Ya, di situ ada yang menetapkan undang-undang, ada yang menetapkan undang-undang dasar, ada yang menjalankan pemerintahan, ada yang mengatur jalannya pemerintahan atau lembaga peradilan, kemudian ada yang mengurusi masalah keuangan. Nah, di sini ini sudah coba Ibu gambarkan tentang pembagian kekuasaan secara horizontal. Coba jelaskan di sini, pembagian kekuasaan secara horizontal merupakan suatu cara pembagian kekuasaan yang dilakukan dengan dasar fungsi lembaga-lembaga tertentu. Ada konstitusi, ada eksekutif. Bedanya apa? Kalau konstitusi itu menetapkan undang-undang dasar, UUD. Nah, kalau kekuasaan eksekutif di sini, kalau kekuasaan eksekutif adalah menjalankan undang-undang. Kalau Bank Indonesia ngapain Bu? Kalau Bank Indonesia adalah tentang kebijakan moneter. Iya, menjaga kelancaran sistem pembayaran. Biar sudah jelas dengan kekuasaan horizontal atau belum, anak-anak? Sudah jelas atau belum? Sudah. Apa sih pembagian kekuasaan secara vertikal? Pembagian kekuasaan yang dilakukan berdasarkan tingkatannya. Untuk materi yang sudah saya tampilkan di sini, ini sudah saya share di jaring membara SMK 3. Sudah saya share di situ, sudah ada presensi, kemudian sudah ada evaluasi, sudah ada materi, kemudian ada LKPD, itu sudah saya share semua. Nanti silakan materi apabila kita suara Ibu di penjelasan web meeting kali ini tidak jelas, bisa kalian lihat di link jaring membara SMK 3. Kemudian apabila ada materi yang belum jelas, silakan bisa kalian diskusikan di situ, atau bisa menggunakan WA group yang sudah ada. Bahan evaluasi di situ ada 4 pertanyaan yang sudah Ibu buat. Yang sudah Ibu buat. Di situ tidak textbook. Nah, kenapa tidak textbook? Karena model pembelajaran kita adalah model pembelajaran untuk apa? Problem basic learning, di mana Bu Dwi minta kalian untuk bisa berpikir lebih kritis. Baik, nanti silakan bisa kalian kerjakan di link jaring membara. Untuk Ibu akan simpulkan dari penjelasan tadi yang sudah Ibu paparkan adalah secara vertikal. Ada tingkatan dalam pembagian kekuasaan, yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan juga ada pemerintahan kota atau kabupaten. Sementara pembagian kekuasaan secara horizontal adalah pembagian kekuasaan berdasarkan fungsi atau kewenangan dari masing-masing lembaga negara. Itu adalah kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini, semoga ada manfaatnya. Kemudian pertemuan, ya, terima kasih untuk pertemuan minggu depan. Menelaah ketentuan konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara. Ibu minta silakan salah satu untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ucapkan doa dan berdoa. Selesai. Untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih Mbak Men untuk doanya dan kali ini. Terima kasih Ibu ucapkan untuk atensi kalian. Oke ya. Oke, kita ketemu lagi di meeting berikutnya. Terima kasih untuk atensinya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.